Kelangkaan oksigen sejalan dengan penambahan pasien positif COVID-19 terjadi di sejumlah daerah. Masyarakat mengeluhkan kelangkaan tabung oksigen yang beredar di pasaran. Kesulitan semakin bertambah dengan harga tabung oksigen yang semakin meroket. Antrean panjang pembelian isi ulang tabung oksigen terjadi di depo tabung dan isi ulang oksigen di Jalan Minangkabau, Setiabudi, Jakarta Selatan. Sejak sepekan terakhir, stok total 100 tabung oksigen selalu habis terjual setiap harinya dengan lebih dari 1.000 pembeli. Bukan hanya warga yang ingin membeli untuk keperluan isolasi mandiri, puluhan mobil pickup dan ambulans juga antri demi mendapat pasokan oksigen. Sejak lonjakan angka positif COVID-19 di Jakarta, Pemprov sempat kewalahan memenuhi kebutuhan oksigen. Wagub DKI meminta kepada masyarakat untuk tidak menimbun tabung oksigen dan memprioritaskan bagi pasien yang membutuhkan. Masyarakat yang tidak membutuhkan, tidak perlu menyimpan, menyetop tabung di rumah, tabung oksigen, ya, dan oksigennya dibutuhkan untuk keperluan warga yang terpapar di rumah sakit atau tempat-tempat yang sudah ditentukan. Tidak hanya di Jakarta yang membutuhkan pasokan oksigen, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan sidak kedua depo oksigen untuk memastikan pasokan aman. Dalam sidak, Ganjar juga memastikan tak ada kenaikan di tengah kondisi krisis saat ini. Dua vendor yang kita datangi dua-duanya nggak naik dan mereka yang ngambil barang dari berbagai rumah sakit juga dan maka kenapa hari ini saya datang untuk nengok bagaimana pengisian di botol itu dilakukan untuk memastikan bahwa harga tidak naik, suplainya ada meskipun memang butuh waktu. Kegentingan pandemi di sejumlah daerah tercermin pada penuhnya kapasitas rumah sakit. Pembatasan mobilitas warga dengan penyekatan seakan belum menjawab permasalahan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Seperti apa langkah untuk mengatasi kelangkaan tabung oksigen yang beredar di pasaran yang diiringi dengan harga tabung oksigen yang semakin meroket? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat sore Pak Ariza dan Pak Ganjar. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum dan Pak Gubernur, Pak Ganjar. Assalamualaikum semuanya pemirsa. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke Pak Ariza terlebih dahulu. Pak Ariza, di beberapa titik distributor oksigen di wilayah Jakarta sempat terjadi antrian, khususnya sampai saat hari ini juga tadi saya lewat di beberapa jalan masih ada antrian akses oksigen. Seperti apa sebenarnya situasi oksigen di DKI Jakarta, Pak Ariza? Minggu lalu memang sempat terjadi lonjakan yang luar biasa, cukup kewalahan distributor, agen-agen dan di rumah sakit, namun alhamdulillah bisa ditangani dengan baik. Prinsipnya di rumah sakit dan tempat-tempat pasien COVID tidak ada kendala yang berarti artinya bisa diatasi. Tidak ada kejadian luar biasa karena kekurangan oksigen. Semuanya alhamdulillah dapat terpenuhi. Dan kami bekerjasama dengan Krakatau Steel dan distributor lainnya dibantu penyediaan oksigen dan tabung oksigen dan alhamdulillah bisa dipenuhi. Ya. Per hari kapasitas pengisian kami buat posko oksigen di Monas itu kurang lebih 300 tabung ukuran 6 meter kubik. Jadi alhamdulillah setiap hari kami bisa mengirim ke 25 rumah sakit setidaknya 10 hingga 15 tabung. Ini di luar dari penyediaan rumah sakit masing-masing. Jadi alhamdulillah di Jakarta hingga hari ini stok oksigen cukup untuk beberapa hari ke depan, cadangan di rumah sakit cukup. Mudah-mudahan tidak ada lonjakan yang luar biasa terkait kebutuhan oksigen. Namun kalaupun nanti ada kebutuhan yang meningkat, sudah kita antisipasi dan bekerja sama dengan produser oksigen serta distributor dan semua agen-agen. Dan di rumah sakit juga sudah dibantu pengadaannya, pengantarannya supaya tidak membebankan rumah sakit. Jadi kami dari Dishub dan lain-lain sudah membantu pengambilan dan pengantaran atau pengisian bagi kepentingan oksigen di rumah sakit di seluruh DKI Jakarta. Baik, jadi sekali lagi kami ingin konfirmasi bahwa saat ini sudah tidak ada lagi kendala dari sisi suplai, Pak ya? Ya alhamdulillah, sekalipun dulu di awal sempat ada masalah sedikit yaitu
transportasi distributor yang agak sulit, tapi sudah kami atasi dan alhamdulillah tidak ada masalah sampai hari ini. Stok oksigen cukup, kebutuhan cukup di rumah-rumah sakit. Mudah-mudahan tidak ada lonjakan yang berarti kembali. Baik. Saya ingin pindah ke Jawa Tengah. Pak Ganjar, bagaimana kondisi oksigen di Jawa Tengah? Bahkan katanya juga Anda membentuk Satgas Oksigen, Pak Ganjar. Seperti apa? Ya, sebelumnya memang kami melihat banyak sekali komplain yang masuk kepada kita. Dan ternyata juga kita produksinya memang kecil. Dalam arti ada satu pabrik ya, yang kapasitasnya tidak terlalu tinggi. Maka yang besar kan ada di Jawa Barat, nomor 2 yang terbesar ada di Jawa Timur. Maka kami komunikasi pada 2 pabrikan itu dan alhamdulillah mulai pelan-pelan dipenuhi. Namun demikian posisinya memang kita masih kurang. Jadi kalau saya boleh sampaikan sebentar dari data kami, dari catatan kami itu, kita masih defisit sekitar 127.363 meter kubik per hari. Jadi kita baru bisa memenuhi 70%. Maka kemarin kami coba komunikasi dengan Menko Marinvest, dengan Menteri Kesehatan, dengan Menteri Perindustrian, agar dilakukan percepatan-percepatan. Maka ketika kemudian kita mendapatkan pinjaman isotank kemarin, baik dari Morowali maupun dari beberapa tempat, Jawa Tengah diberikan alokasi 5 isotank, 2 isotank kemarin dikirim dan bisa kita kelola oleh kita sendiri. Nah sekarang kita mulai ada BUMD yang saya minta mengelola agar ada buffer ya, dan buffer ini yang kemudian kita coba secara mandiri, kita bekerja sama dengan supplier, membeli gas sendiri, terus kemudian kita mencoba memenuhi. Namun demikian posisi short ini memang mesti diantisipasi dan per hari kemarin kita membuat aplikasi namanya JOS begitu. Ini aplikasi oksigen yang seluruh rumah sakit kita minta untuk mengisi. Awalnya sekitar 2.800-an ya rumah sakit yang bergabung, sekarang sudah 300 lebih rumah sakit yang bergabung, dan sampai dengan kemarin kita mencoba memantau terus-menerus dan laporan-laporan mulai banyak masuk. Dan kalau kita catat per hari ini saja ada 65 pelaporan, mohon maaf per kemarin sore, 65 pelaporan, 20 berhasil kita distribusi, 10 rumah sakit nampaknya belum bisa dihubungi, mungkin pelapornya berbeda-beda begitu, maka kita minta setiap rumah sakit ada PIC khusus yang menangani soal gas, dan yang sedang di-follow up ada 35 rumah sakit. Kenapa kemudian kami membuat sampai detail seperti ini, karena kami berharap soal oksigen itu betul-betul dalam posisi yang hari ini suplainya masih kurang itu bisa di-manage dalam waktu yang sangat pendek. Begitu. Baik, termasuk tadi juga Anda katakan aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh rumah sakit yang memang suplai atau stok oksigennya mulai menipis ya Pak Ganjar? Oh iya, sehingga mereka kita minta ada satu grup begitu, grup WA, terus kemudian aplikasinya diisi. Dengan aplikasi ini hari kedua kita menggunakan aplikasi itu, dan kita bisa mencoba memantau terus-menerus. Karena sebelumnya kalau kita kumpulkan sebelum aplikasi ini kita buat itu ada sekitar 546 pelaporan. Kami catetin satu persatu agar mereka semuanya bisa kita respon ada di mana dan sebagainya. Karena yang lapor tidak hanya direksinya. Kadang-kadang ada pasien lapor sendiri, sopir ambulan lapor sendiri, warga yang dilaporin oleh rumah sakit melaporkan begitu. Jadi memang posisinya mungkin hari ini mereka pada panik. Maka kenapa kami menginisiasi untuk terjun langsung ikut mengelola begitu. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Riza. Pak Riza, kita tahu di Jakarta banyak juga pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah-rumah. Kadang juga mereka membutuhkan pasokan oksigen. Nah, apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh pasien yang isoman untuk mengakses oksigen ini di tengah kelangkaan? Bagaimana Pak Riza? Ya, semua sudah diatur ya sesuai dengan aturan mekanisme dan SOP-nya sudah ada, dan kami juga di Jakarta ada Satgas khusus oksigen yang memastikan kebutuhan oksigen di setiap rumah sakit maupun di tempat-tempat isoman bagi warga yang membutuhkan bisa menghubungi kami, kemudian juga distributor, produsen, semua agen sudah bersatu dalam satu kesatuan yang bersinergi positif untuk memastikan pasokan oksigen siap untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Setiap hari ada stok yang lebih dari cukup
cukup. Kemudian di rumah sakit juga kami cek beberapa rumah sakit, saya tanya stok oksigen cukup berapa hari. Ini Pak, kita cukup sampai 4 hari alhamdulillah. Nanti sebelum 4 hari, 2 hari diisi lagi, 2 hari diisi lagi. Jadi banyak cara setiap rumah sakit memastikan stok oksigen di rumah sakit masing-masing. Begitu juga bagi warga yang membutuhkan oksigen di isoman, juga dikoordinasikan oleh dokter dan puskesmas serta satgas di wilayah masing-masing untuk memastikan tidak hanya oksigen sebetulnya, kebutuhan vitamin dan obat-obatan bagi seluruh warga Jakarta tinggal mengisi aplikasi yang ada, meminta nanti dikoordinasikan, kemudian dikirim kebutuhan obat-obatan dan vitamin bagi warga yang ada di rumah sekalipun, tidak hanya yang di rumah sakit, dan akan mendapatkan secara gratis. Jadi kebutuhan vitamin, obat-obatan, bahkan oksigen sudah kita siapkan bagi semua pasien COVID yang memang membutuhkan. Mudah-mudahan kerjasama yang baik ini juga dibantu oleh pemerintah pusat, dikoordinasikan oleh Pak Luhut. Semua kebutuhan bisa dipenuhi dengan cepat dan baik. Dan mudah-mudahan dengan PPKM darurat kita bisa menurunkan lonjakan COVID dan pada akhirnya kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID di wilayah DKI Jakarta. Baik, Pak Wagub, ini kelangkaan oksigen kan biasanya diikuti dengan harga juga yang meroket tinggi, kemudian ada beberapa oknum-oknum yang katakanlah ditengarai untuk menimbun oksigen medis ini. Seperti apa kemudian langkah Pemprov DKI Jakarta, Pak Riza? Sudah kami sampaikan di berbagai kesempatan, saya sendiri berulang kali menyampaikan, bagi masyarakat yang tidak atau belum membutuhkan oksigen, kami minta tidak usah membeli atau menyetok oksigen. Jangan terjadi rush terkait kebutuhan oksigen. Oksigen hanya dapat dibeli untuk kepentingan pasien yang membutuhkan oksigen itu sendiri. Dan kami juga melarang siapapun yang melakukan penimbungan atau penyetokan tabung maupun oksigen bagi siapa saja. Dan itu ada beberapa kasus ditindak. Siapa saja yang melanggar akan kami tindak, menyetok oksigen dan lain sebagainya. Jadi kami minta sekali lagi bagi siapa saja pengusaha atau apapun, atau siapa saja kami minta tidak menimbun oksigen, bahkan pribadi-pribadi juga kami minta tidak perlu membeli oksigen berlebihan kalau tidak membutuhkan atau belum membutuhkan. Baik. Kita serahkan pada dokter, rumah sakit atau puskesmas yang mengatur kebutuhan oksigen kita semua. Baik. Saya ingin ke Pak Ganjar. Pak Ganjar tadi belum sempat dijawab, apakah Satgas Oksigen ini yang Anda bentuk juga akan mengawasi proses distribusinya, kemudian mengawasi kelangkaan yang terjadi di beberapa rumah sakit, termasuk harga-harga oksigen di Jawa Tengah, Pak Ganjar? Oh ya, tentu saja itu pasti dilakukan. Jadi pada saat awal-awal langkah, kenapa kami membuat Satgas ini, waktu itu justru karena semua tidak bisa dikendalikan. Dan kita baru tahu berapa posisinya, kita baru tahu siapa saja suppliernya, kurang lebih ada 14 perusahaan yang ikut masuk dalam sebuah rantai distribusi ini, dan ada juga masing-masing punya ego sektoral. Umpama nih, dari perusahaan A ada tabungnya mau diisi oleh perusahaan B, nggak boleh begitu. Nah, kemarin kita buat semacam MOU, semuanya ikut terlibat, semuanya tanda tangan. Saya sampaikan ketika kemudian ada kelangkaan, ada kekurangan, tolong tabungnya siapapun boleh diisi oleh perusahaan manapun. Agar kemudian waktu sementara ini kita bisa melakukan tindakan yang cukup cepat. Bahkan sekarang setiap rumah sakit, berapa kebutuhannya, kira-kira habisnya kapan, itu kita minta untuk melaporkan melalui aplikasi JOS itu setiap hari, agar mereka atau kita bisa sama-sama saling pantau bagaimana kondisi masing-masing. Sambil kami memperbaiki posisi alokasi-alokasi yang diperuntukkan untuk Jawa Tengah. Sehingga kemarin kami sampaikan kepada kementerian agar kami bisa mendapatkan tambahan-tambahan ini. Karena kebetulan kita tidak memproduksi sendiri, maka kita mesti lari-lari mencari-cari untuk kita bisa memenuhi kebutuhan itu. Maka awalnya bisa kita penuhi sekitar 60-an%, sekarang naik sampai 70-an%, mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini sudah bisa dipenuhi sampai dengan 100% begitu. Baik, kemudian tadi juga Anda mengatakan bahwa masih ada defisit 127.000 lebih meter kubik, Pak. Kemudian mensiasati itu untuk saat ini seperti apa, Pak?
manajemen saja di rumah sakit. Maka rumah sakit yang dulu stoknya 1 minggu Pak, gitu. Kemarin saya keliling ke beberapa rumah sakit umpama yang ada di Wonosobo, rumah sakit daerahnya, oh ini 3 hari aman Pak, kami tenang kok, kami belum pernah ada kesulitan, dengan supplier juga baik-baik saja. Nah, manajemen yang semacam ini kita sudah tenang dulu. Maka kita kasih checklist, ini rumah sakit yang sudah firm betul, sistemnya mapan, terus kemudian cukup tangguh bisa mengelola, kita tenang. Tapi kan masih ada juga beberapa rumah sakit yang tidak punya storage untuk atau sistem instalasi untuk mengelola oksigen cair. Nah yang itu kita mesti suplai dengan tabung. Maka kemarin kita juga komunikasi dengan Pak Menko Marinvest, saya kira bareng juga bersama kawan-kawan gubernur yang lain termasuk dari DKI juga, Jabar, kemarin Jatim. Kita ngobrol semua soal itu, bagaimana cara kita menambah itu, dan akhirnya kita cari seluruh potensi-potensi yang ada di Indonesia, bahkan potensi yang ada di negara sahabat lah, untuk kita bisa mendapatkan tabung-tabung itu. Gitu. Baik, saya ingin kembali ke Jakarta, Pak Riza, terkait pasokan oksigen ini kan kita tahu rakyat sampai saat ini masih antri begitu di tempat pengisian ulang seperti yang videonya kita tampilkan ini Pak. Kemudian apa himbauan yang bisa diberikan oleh Pak Riza kepada warga Jakarta, karena memang antrian oksigen ini juga bukan tidak mungkin menimbulkan kerumunan baru yang nanti dikhawatirkan penyebaran juga akan terjadi Pak. Ya memang masih ada antrian beberapa, tapi tetap kebutuhan dapat dipenuhi. Untuk itu memang kami minta kepada masyarakat sekali lagi tidak perlu menimbun atau menyetok oksigen. Oksigen hanya dibutuhkan, diperlukan dan disiapkan bagi kepentingan pasien COVID di rumah sakit maupun pasien lainnya yang ada di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Secara berangsur-angsur antrian mulai berkurang dan mulai hilang seiring dengan kesiapan dan penambahan jumlah stok yang melebihi dari kebutuhan dan juga kesadaran masyarakat yang semakin baik akan kebutuhan oksigen. Seperti yang disampaikan Pak Gubernur juga Pak Ganjar betul, minggu lalu sempat ada kepanikan, jadi semuanya pesen, mungkin kebutuhan 1 orang yang pesen bisa 2-3 orang begitu karena panik, dan sekarang sudah melalui sistem, melalui aplikasi, melalui manajemen dan satgas khusus, semua terkoordinasi dengan baik, terintegrasi dengan baik. Jadi mudah-mudahan kebutuhan oksigen di DKI Jakarta bisa dipenuhi dengan baik. Jadi sekali lagi kami minta kesabaran dan kerjasama yang baik semua pihak, mulai dari produsen, distributor, agen, masyarakat, rumah sakit, semuanya. Mari kita bahu-membahu, tolong-menolong, bantu-membantu agar kebutuhan oksigen bisa dipenuhi, hanya disiapkan, dibutuhkan untuk kepentingan pasien yang memang membutuhkan. Yang tidak membutuhkan kami minta untuk tidak menumpuk atau menyimpan oksigen di rumah masing-masing. Baik. Ke Pak Ganjar sekarang, Pak Ganjar, pesan-pesan untuk masyarakat Jawa Tengah ini agar tidak menimbulkan panik begitu di tengah kelangkaan oksigen seperti apa Pak Ganjar? Kemarin saya mendapatkan cerita, sekarang oksigennya mulai ada loh, itu ada tabungnya murah, kita beli yuk. Jadi betul seperti Pak Riza sampaikan tadi. Jadi ada orang panik, kalau kita sakit nanti kita siap-siap. Ya kalau dalam kondisi biasa sih boleh, tapi kalau sekarang jangan gitu ya. Dan pihak kepolisian, Polda kita ajak bicara, di Krimsusnya sekarang kita masukkan dalam WA grup kawan-kawan yang menjadi satgas oksigen ini. Kemudian kita melakukan edukasi ke beberapa tempat termasuk kepada masyarakat. Jadi sama dengan Pak Riza tadi, udah deh jangan usah ikut nimbun-nimbun, ikut nyimpen-nyimpen, betul-betul manfaatkan oksigen untuk itu, untuk yang sakit saja. Bahkan kemarin ada beberapa industri, Mas, yang kemudian kita minta betul-betul tolong untuk hari ini semua full ya untuk kesehatan. Bahkan ada satu rumah sakit itu kerjasama dengan perusahaan perikanan. Jadi budidaya ikan itu ternyata punya gas, punya tabung begitu, sampai dipinjem gitu. Mereka ikhlas tuh dipinjemkan dulu demi kemanusiaan. Jadi ada saja ikhtiar yang dilakukan oleh para rumah sakit ini. Jadi nggak usah nimbun, tapi insya Allah mulai bisa kita penuhi. Laporkan saja kepada kita biar kita yang kelola bersama-sama agar bisa
aman dan nyaman lah nanti. Artinya ada kreativitas yang bisa dilakukan ya. Baik, saya ingin ke Pak Wakil Gubernur, Pak Riza. Pak Riza, ada info yang kami terima bahwa PPKM nanti akan diperketat, kemudian ketika yang siapapun yang terjaring razia akan langsung diisolasi saat itu juga, Pak Riza. Ini betul atau tidak, Pak Riza? Gimana diulang, nggak jelas? Kami mendapatkan informasi bahwa nanti hukuman PPKM akan diperketat ketika ada masyarakat yang terjaring razia kemudian dilakukan swab tes positif akan langsung diisolasi saat itu juga. Seperti apa, Pak Riza? Betul atau tidak? Diulang dong, kok nggak kedengaran ya? Mohon maaf. Baik, Pak Riza, kami mendapatkan informasi bahwa aturan PPKM di Jakarta nanti akan diperketat. Ketika ada orang yang terjaring swab tes kemudian positif, akan langsung diisolasi di tempat, Pak Riza. Hal ini betul atau tidak? Ya, memang di Jakarta kita melakukan upaya pengetatan dan terus melakukan revisi regulasi di setiap dinas-dinas terkait. Dan beberapa kali apabila di satu kantor atau unit usaha kegiatan yang ditemukan, umpamanya ada yang ibu hamil, kemudian masih dipekerjakan, itu kami tutup sementara, kami beri sanksi sampai 3 kali 24 jam, atau ternyata di situ ada karyawannya yang terpapar COVID tapi tidak diisolasi, juga kami beri sanksi. Jadi banyak sekali kebijakan yang kita ambil apabila ada kantor-kantor atau unit usaha yang tidak disiplin ya. Bahkan ada yang mencoba mengakalinya, kemudian kantor di lantai 8 katakanlah ditutup, tapi tahu-tahu buka di lantai 2, juga kami temukan seperti itu. Jadi banyak sekali masih ada kantor-kantor yang memang menyiasati. Jadi sekalipun yang esensial maupun kritikal juga tetap kami cek, kami pastikan harus melaksanakan protokol kesehatan. Karena justru yang kritikal dan esensial inilah yang masuk, yang berpotensi terjadi interaksi kerumunan, bahkan adanya penularan. Sehingga di tempat-tempat esensial dan kritikal justru kami pastikan protokol kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik supaya tidak terjadi penularan. Baik, terima kasih Pak Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya juga ada Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak. Kita harapkan bersama kelangkaan oksigen tidak berlangsung lama sehingga pasien COVID-19 juga bisa mudah untuk mengaksesnya. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat sore. Pemirsa, nongkrong di warung kopi saat PPKM darurat, 8 petugas Dishub DKI Jakarta dipecat. Usai jeda kami segera kembali, tetaplah di Anyu Sore.